Jadi dalam konteks oligarki partai, saya rasa saya perlunya mengajak teman-teman menjadi caleg itu bukan sebagai tujuan, tapi itu sebagai sasaran antara aja. Jadi tidak jadi, saya berharap teman-teman aktivis legislatif, eksekutif, mau jabatan apapun itu kan hilirnya dulunya di partai politik. Kalau partai politik diisi oleh orang-orang baik, orang-orang yang memiliki komitmen tinggi, tentu kita mampu mengikis oligarki dalam tubuh partai. Karena apa? Partainya sudah terbangun sistemnya, sudah terbangun ideologinya, rekrutmen dan kaderisasinya sudah juga berjalan, sehingga produknya juga menjadi baik buat bangsa ini. Nah, kita melihat bahwa kenapa saya katakan gitu, fenomena pemilu ke pemilu, saya juga melakukan kritik terhadap kawan-kawan aktivis. Pemilu hari dari partai A, pemilu besok dari partai B. Kemudian selesai pemilu tidak terpilih mengkritik partai, nggak mau berpihak. Udah pede bang. Nah, contohnya apa yang kami lakukan, kami kawan-kawan aktivis pergerakan, ada Budi Manusiapiku, ada Mr. Suryadi, ada saya sendiri berinisiatif pada saat itu membentuk Resden yang kemudian menjadi sayap partai PDI Perjuangan. Diinisiasi oleh kawan-kawan aktivis pergerakan, ini menjadi ruang kami karena kami tidak ingin kami pengen memangkas oligarki juga spiritnya, tapi pengen kawan-kawan baik itu mau di partai politik berkeringat, becek-becek. Langsung aja dari pertanyaan 5 ini ya, saya nggak perlu simpulkan lagi pertanyaannya, mungkin sudah dicatatkan kawan-kawan. Silakan aja mulai dari Bu Sondang dulu lah ya, saya pindah-pindah. Karena prosesnya panjang. Itu dia pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya adalah bagaimana, mungkin saya mau ekspresi, bagaimana Anda bisa terpilih? Itu dulu. Kalau Anda sudah terpilih, saya yakin pasti Anda akan mutiara, taruh di lumpur pun mutiara. Bagaimana Anda terpilih dengan nomor sepatu Anda? Itu yang harus dirumuskan secara benar. Yang kedua, saya agak ragu kenapa teman-teman 98 tidak merumuskan satu langkah strategis agar supaya waktu mengambil pilihan targetnya terlalu ketinggian. Ada yang mengambil target DPR RI tapi nomor 1. Padahal kita bisa kepun kota, ambil DPRD atau DPR provinsi yang realistis, yang itu pada pertarungan 20 tahun itu domain kita. Itu lebih strategis. Ini dari catatan pending matters kita ya ke depan untuk kita kemudian kita ini. Jadi itu aja dulu. Bagaimana cara Anda bisa terpilih menjadi anggota DPR? Kalau Anda sudah terpilih, saya yakin Anda pasti bisa berbuat banyak. Yang satu catatan lagi mungkin untuk teman-teman media. Karena di media ini hari ini juga kita katakan bahwa banyak juga aktivis 98. Tapi media bisa membuat orang baik menjadi orang buruk. Atau sebaliknya. Nah, kalau kita ada di daerah, itu kelihatan sekali. Jadi civil society, media, dan teman-teman aktivis 98 ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mau komitmen membangun demokrasi. Karena kalau enggak, demokrasi tadi punya ruang pasar, di mana terdistorsi sangat kencang sekali. Dan teman-teman perangkat dari modal spirit, semangat, dan tidak punya uang, harus bertarung dengan oligarki partai. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, jadi saya merangkum aja semua. Jadi saya tidak menjawab sesuatu. Apa yang menjadi pembanding? Apa yang masyarakat tetap masyarakat untuk menjadi aktivis? Kira itu. Yang paling ini adalah pertama itu tentang rekam jejak adanya. Rekam jejaknya menjadi penting agar masyarakat tahu siapa yang bakal dipilih, kira-kira gitu. Track record ini orang hanya ngecap-ngecap atau beneran kayak gitu. Nah, melalui rekam jejak itu tentu ketahuan politisi yang ngecap-ngecap ya, pembanding antara politisi yang partikulir dengan aktivis itu nanti beda. Nah, apa yang ininya di samping tadi rekam jejak tentu ada sesuatu ya,
apa yang dirindukan oleh masyarakat hari ini. Melihat politisi itu elitis kok gitu. Politisi partai itu kan elitis, tidak rakyat, nggak mau urus persoalan rakyat. Nah, kita harus menjadi pembedanya. Ya apa? Ya selama itu kita tidak menjawab juga respon kita terhadap masyarakat bagus. Politik itu harus bisa menjadi memberikan keteladanan. Nah, jadi kira-kira saya berharap kita semua bisa memberikan keteladanan yang benar, berpolitik yang itu memiliki mengusung idealisme dan ideologi. Nah, terus kemudian politisi itu juga harus melakukan peran-peran advokasinya, peran-peran advokasi, sehingga ketika rakyat mengalami kesusahan apa segala macam, respon itu bisa cepat dilakukan, kira-kira gitu. Nah, kemudian apa? Tidak elitis. Kenapa? Tidak bermewah-mewah, dia hidup sederhana, satunya kata dan perbuatan. Nah, itu yang menjadi pembeda politisi yang belakang aktivis dengan politisi partai, toleransi, kebinekaan apa segala macam. Teman-teman harus menampakkan sikap ideologi dan sikap keberpihakannya untuk memperjuangkan kebinekaan itu. Saya rasa itu menjadi sangat penting di tengah-tengah hari ini, di mana-mana ancaman intoleransi itu menguat. Nah, terus kemudian apa? Dalam konteks ininya, teman-teman, dalam konteks politiknya harus tetap diyakini dengan ideologi bangsa ini, saya rasa. Perjuangan Pancasila, kebinekaan atau segala macam. Dan kemudian apa yang menjadi pembeda ini adalah pada saat nanti juga di legislatif jika terpilih harus mengedepankan politik trisakti itu. Kalau oleh Bung Karno dikatakan trisakti itu berdaulat bidang politik, kita punya bangsa yang berdaulat. Nggak bisa bangsa ejek menjadi makanan untuk bangsa asing. Berbicara secara ekonomi itu harus kita lakukan. Berkepribadian secara budaya harus dilakukan. Itu harus menjadi modal dasar kawan-kawan aktivis, sehingga demokrasi yang prosedural ini bisa didorong menjadi demokrasi yang substantif, kualitatif, gitu loh. Dia bisa memperjuangkan apa yang dimulai oleh tadi. Nah, dalam konteks kontrak politik apa segala macam, saya rasa harus dilakukan. Bahkan kontrak di antara generasi itu harus dilakukan. Spirit itu harus dilakukan. Sehingga apa? Kawan-kawan yang menjalankan politiknya sebagai aktivis, dia tetap berada dalam koridor perjuangan itu tadi. Karena ini hanyalah politik kita itu politik mulia. Oleh Socrates itu adalah politik itu adalah bagaimana memperjuangkan kebaikan untuk masyarakat banyak, bukan sekedar kekuasaan. Apa itu urusan remeh-temeh lah, kira-kira gitu. Tapi permulaan politik itu bagaimana kita memuliakan politik itu menjadi sarana-sarana yang memanusiakan manusia ke depan. Saya rasa itu menjadi